bisa masuk berdua di dalam lubang tersebut, kan. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat dan masuk ke dalam lubang seperti goa tersebut ya, yang cukup untuk berdua, karena kami khawatir hari akan hujan turun, dimana akan dapat berlindung kembali dan begitu. Akhirnya kami masuk perlahan ke dalam lubang tersebut. Wah, pokoknya pas kami masuk gelap lah ya, gelap. Kami cari celah untuk bisa menaruh kepala ya, agar bisa bernafas. Dan akhirnya sampailah di lubang tersebut. Dan alhamdulillah di dalam lubang tersebut akhirnya kami bisa bernafas ya, walaupun kaki tinggal di luar separuh ya, tidak apa-apa lah. Yang penting badan dan kepala kita bisa masuk ke dalam keadaan gelap di dalam lubang tersebut ya. Ya udah, sekarang kita istirahat agak cepat karena kemungkinan hujan akan turun. Akhirnya kami pun beradu punggung ya, tertidur di dalam lubang tersebut di hari ketiga ya. Nah, pagi pun datang, saya terbangun ya, saya lihat gelap di dalam lubang tersebut. Saya pun keluar pelan-pelan ya dari lubang tersebut, dan saya lihat di luarnya, dan ternyata saya seperti tidak percaya juga. Wah, astaga, terjebak saya ya. Nah, sampai kapan saya akan bisa menemukan jalan ini ya. Saya lihat sekeliling dekat tepian sungai tersebut ya, tetap sepi ya. Dan saya pun buang air kecil, lalu cuci muka sembari minum air ya. Pada pagi saya terbangun tersebut, dan saya lihat kaki Andre di dalam lubang tersebut ya. Jadi saya coba untuk membangunkannya secara refleks agar dia terkejut dan segala bangkit. Padahal dalam hati saya ini sudah begitu sangat luar biasa yang saya rasakan ya. Bagaimana kalau saya tidak menemukan jalan lagi. Namun pada saat itu tidak saya lihatkan apa yang saya rasakan kepada Andre ya, seolah saya tidak terjadi apa-apa saja pada saat itu. Saya tariklah kaki Andre itu sampai keluar dari lubang tersebut ya, dan Andre pun terkejut. Ada apa Beng? Ya kan? Ayo bangun, sudah pagi, ya kan? Semangat, sudah pagi, ayo cuci muka kamu, ya kan? Kita bergerak lagi, enjoy, ya kan? Wah, kau ini Beng, ada aja ya, seperti seolah tidak terjadi apa-apa lagi pada saat itu. Saya nikmati aja apa yang terjadi ya. Setelah saya berpikir ya, lalu ayo cepat segera, dia pun mencuci muka, minum air, dan buang air kecil juga ya. Dan akhirnya ayo kita bergerak lagi geng, ini kita tak mau sampai ke jalan ini ya kan. Dan akhirnya kami pun di hari keempat itu memutuskan untuk berjalan melewati sungai kembali. Lalu tiba-tiba di pagi itu setelah kami berjalan mengikuti arus sungai ya, tiba-tiba Andre dari belakang berseru, mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, dan dia bilang kepada saya, Beng, kita harus tidak mungkin melanjutkan ke bawah. Mana Andre? Kita harus ke atas, katanya Andre kan. Di atas sangat tidak mungkin sekali geng ya kan. Ya, kalau kita ke atas berapa hari kita mau sampai ke atas? Tidak mungkin satu hari, bisa jadi sampai seminggu kita baru sampai ke atas kembali. Dan kalau kita yakin ke bawah, saya yakin kita akan menemukan jalan ya kan. Ya pokoknya kita harus ke atas. Kalau ke atas tidak mungkin deh, kalau ke bawah pasti saya yang buka jalur ya kan pada saat itu kan. Saya bilang kan pada saat itu, berapa hari air ini tak bisa untuk kita bertahan hidup. Andre pun menjawab ya, bisa jadi sampai 1 minggu Beng, katanya kan. Kalau kita tidak
makan seminggu kita tidak akan apa-apa, ya kan? Akan tetapi kalau kita tidak minum air aja 1 hari, kita akan bisa mati. Berapa hari tahan air? Seminggu. Jadi kita putuskan untuk melewati jalur air dan kita minum makan pakai air, ya kan? Pun kalau begitu keputusan, kalau memang keputusan ke bawah, kita sendiri kan, kamu yang tetap membuka jalur, ya kan? Tapi kalau kamu ingin ke atas, saya buka jalur, ya kan? Kayak inilah ke bawah terus. Lalu kami pun berjalan kembali ya, setelah ada perdebatan sedikit seperti tadi ya. Berjalan sudah lumayan sore, Andre pun seru lagi. Dia bilang seperti hal yang sama lagi ya, Peng, ya. Ayo kita ke atas saja, ya kan? Udah sore nih, tidak mungkin, ya kan? Balik lagi pikiran saya seperti yang tadi ya. Lalu saya bilang, tenang, saya sudah pernah lewat sini, ya kan? Ya spontan aja saya ngomong seperti itu. Saya sudah pernah lewat sini. Ini di bawah sini sedikit lagi itu ada jalan raya. Di balik jalan raya tersebut ada rumah makan, ya kan? Kita nanti sampai ke bawah tersebut kita minta makan di situ. Katanya kamu berapa, tinggal uang lagi nih, cuma tinggal 8.000 Peng ya. 8.000, baiklah, nanti kita pokoknya ke bawah kita makan, kita minta aja, kita bilang kita habis dari hiking di atas tadi, kita bilang aja begitu ya, kan? Walaupun nanti yakin antara percaya atau tidak, tapi dia sepertinya yakin ya. Nanti kita makan nasi goreng di situ, minum teh manis, kita pesan, nanti ongkos pulang kita tidak ada, kita minta tolong aja sama stokarnya atau supirnya untuk mengantarkan kita tidak ada uang lagi. Dengan seperti itu, ataupun semangat mungkin karena mendengar nasi goreng ya sama teh manis. Padahal di hati saya ini sudah sangat betul-betul luar biasa, yang saya rasakan ingin keluar dari cengkraman ini ya, yang karena saya telah sadari ketika jatuh di jurang yang pertama ya, pada malam itu. Di situ baru saya sadar bahwasanya saya tersesat ya, pada malam itu ketika kepala saya berdarah ya. Dan akhirnya kami pun berjalan kembali, gelap pun datang, hari sudah gelap ya. Dan ketika saya mau memutuskan untuk beristirahat agak ke depan sedikit, tiba-tiba nanti besok lagi, Peng, mana jalan yang kau bilang tadi? Katanya kita sudah dekat, ada jalan raya dan ada rumah makan di situ, katanya kan. Spontan saya jawab kembali ya, ya Andre, jalannya sudah terlalu semak belukar, dulu tidak seperti ini sekali, katanya kan. Sekarang kok bisa seperti ini? Besok mungkin kita udah sampai situ pagi itu, sekarang kita tidak mungkin jalan ke bawah, hari sudah malam, kita istirahat di sini dulu, ya. Nggak tahu juga Andre tak percaya atau tidak dengan saya bilang seperti itu kan. Saya pikir, wah, tenang deh udah situ itu ya, padahal ini di hati entah berantah juga ya. Akhirnya mendengar seperti itu, Andre pun ikut. Dan ketika saya berjalan, tiba-tiba saya ingat ibu. Di malam itu saya ingat ibu, sepertinya di sini saya merinding ya. Saya ingat ibu dan saya menangis jadi-jadinya sambil mencari jalan. Saya menangis sambil berteriak bilang, ibu tunjukkan saya jalan, ya, tunjukkan saya jalan ibu, ya. Sepertinya saya lagi berbicara dengan ibu ya, sepertinya dia menunjukkan ya jalan sini pokoknya. Seperti berkomunikasi lah saya pada saat itu. Di situ saya menangis jadinya tidak tahan lagi ya. Dan Andre pun di belakang sempat begitu terkejut dan bilang, Peng, kamu ngapain Peng? Saya terus berteriak manggil ibu, Peng, jangan Peng, jangan cepat-cepat sekali Peng. Kamu ada apa? Dengan sambil mengikuti saya ya. Dan sampai saya ke bawah, ke sungai ya. Saya dari sungai kan lewat di semua itu ya, saya lari dan akhirnya saya mentok di dekat sungai tersebut ya. Sebelum sungai ada semak di situ ya. Hari sudah gelap, astagfirullah, saya
nangis ya, saya nangis dan dia bilang, kenapa Beng, kenapa kamu nangis? Ya deh, saya ingat ibu tadi ya, saya rindu ya kan, terus saya nangis ya kan. Ya udahlah ya kan. Kebetulan pada saat itu Andre menghibur saya juga, siapa yang gak ingat orang tua, saya pun juga ingat ya kan. Tapi kata kamu besok kita akan sampai ke bawah ya kan. Kan kita bisa makan di situ baru pulang ya kan, dekat lagi kan kamu yang bilang tadi ya kan. Dengan seperti itu saya agak sedikit tenang juga ya. Akhirnya kami beristirahat di dekat batang kayu yang seperti berlubang ya, batang kayu ini. Setelah kami di situ pada malam itu ya. Dan entah mengapa pada malam itu setelah saya berbaring di situ, tiba-tiba Andre bilang, Peng, ada dia Peng, bukan tempat kita ya kan. Ya tenang aja Andre, bilang aja kita numpang tidur di sini agak semalam, kita tidak mengganggu ya kan. Terus saya bersikup juga, mohon maaf nih, kami tidak mengganggu, kami numpang tidur di sini, besok kami akan meninggalkan tempat ini ya kan. Tiba-tiba mendengar seperti itu Andre diam ya, mungkin tidak pergi. Andre ya seperti mata-matakan ranting ya untuk pergi setelah saya bicara seperti itu. Dan akhirnya kami pun tertidur di dekat bawah sebelum sungai itu ya, semak-semak itu ya, ada kayu di situ yang berlubang ya, pun tertidur di situ.